Langsung saja, turunnya Al-Quran gak mesti didahului oleh sebab-sebab tertentu. Terkadang Al-Quran turun tanpa sebab. Maka turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada ibtidai, ada sababi. Apa itu ibtidai? Yaitu turunnya Al-Quran tanpa didahului oleh sebab. Dan kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Quran turun dengan cara ini. Dengan cara ibtida. Jadi gak mesti sebab dulu kemudian ayat turun. Enggak. Ini turun tanpa didahului oleh sebab. Contoh firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Nah, ayat ini turun dengan cara ibtida. Tanpa didahului oleh sebab. Menerangkan tentang keadaan sebagian orang-orang munafik. Contoh yang lainnya misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ya ayyuhal muddathir. Nah, ayat-ayat ini turun dengan cara ibtida tanpa didahului oleh sebab. Yang kedua ada sababi. Apa itu? Yaitu turunnya Al-Quran dengan didahului oleh sebab. Jadi ada sebab dulu, baru ayat Al-Quran turun. Dan bentuk sebab itu beragam. Ada yang bentuknya pertanyaan, kemudian Allah menurunkan ayat sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan tersebut. Seperti surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah, itu merupakan petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, maka ayat ini turun sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan tadi. Kemudian bentuk sebab berikutnya yaitu peristiwa yang terjadi kemudian membutuhkan penjelasan dan peringatan. Seperti surat At-Taubah ayat 65 yang turun mengenai seorang laki-laki dari orang munafik yang berkata di dalam suatu majelis di perang Tabuk, kita gak pernah melihat yang semisal para qurra kita yang lebih mementingkan isi perut, yang lisannya paling dusta, yang paling pengecut ketika bertemu musuh, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka olok-olok. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah dan turunlah ayat. Maka laki-laki tadi minta maaf, minta uzur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, ayatnya, Rasulnya kalian olok-olok? Nah, ini surat At-Taubah ayat 65. Kemudian bentuk sebab berikutnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kemudian ingin diketahui hukumnya. Seperti ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, laki-laki ini melakukan perbuatan zihar. Maka diadukanlah kepada Rasulullah SAW, kemudian turun ayat, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya. Nah, itulah beberapa bentuk dari sebab. Oke kawan-kawan, yang pembahasan yang gak kalah menarik yaitu umumul lafzi wa khususus sabab. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Kalau ada ayat turun karena sebab yang khusus, misalkan ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian turun ayat, maka kemudian lafaz dari ayat yang turun barusan itu umum, lafaznya umum. Maka hukumnya berlaku bagi orang yang terlibat di dalam sebab yang tadi, dan juga berlaku bagi orang yang tidak terlibat, yang mengalami hal yang sama, yang melakukan perbuatan yang sama. Karena Al-Quran turun sebagai syariat bagi seluruh umat. Maka muncullah kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Atau umumul lafzi wa khusus sabab tadi. Keumuman lafaz dan kekhususan sebab. Contoh misalkan ada ayat li'an, yaitu surat An-Nur ayat 6-9. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma di hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Harus ada bukti, kalau enggak punggungmu didera nih. Maka pada saat itu Hilal bersumpah, kemudian turunlah ayat, yaitu surat An-Nur ayat 6-9. Walladzina yarmuna azwajahum sampai akhir ayat 9, in kana minas shadiqin. Nah,
Ayat ini turun dengan sebab tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Tetapi hukumnya berlaku bagi Hilal dan berlaku bagi selain Hilal yang mengalami hal yang sama. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Uwaimir bin Al-Ajlani datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang suami yang mendapati istrinya berzina bersama laki-laki lain, sedang mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Apakah suaminya harus membunuh laki-laki itu, kemudian kalian membunuh menghukum membunuh laki-laki yang membunuh suami yang udah ngebunuh laki-laki tadi, atau apa yang harus dia lakukan?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah telah menurunkan Al-Quran terkait yang kamu alami dan terkait yang istrimu alami." Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka berdua, suami istri tersebut, melakukan mula'anah, melakukan li'an yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian mereka melakukan mula'anah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hukum ayat ini berlaku bagi Hilal bin Umayyah dan berlaku bagi selain Hilal bin Umayyah yang mengalami hal yang sama. Oke, ini juga penting nih. Ada hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara mufarraqan. Banyak hikmahnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, secara mufarraqan. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? كَذَلِكَ, demikianlah kami turunkan secara berangsur-angsur. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, agar kami meneguhkan dengannya hatimu. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, dan kami membacakannya dengan tartil. Kemudian yang kedua, memudahkan manusia untuk menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Yang mana dibacakan cara bertahap, dibacakan sedikit demi sedikit, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Dan Al-Quran telah kami turunkan secara berangsur-angsur, agar kamu membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Kemudian hikmah yang ketiga adalah membangkitkan semangat untuk menerima turunnya ayat dan mengamalkannya. Jadi orang-orang bisa rindu atau kangen terhadap turunnya ayat. Apalagi ketika wahyu sangat dibutuhkan. Seperti ayat-ayat ifki atau ayat li'an tadi. Kemudian hikmah yang keempat adalah bertahap dalam mensyariatkan, sehingga sampai kepada tingkatan yang paling sempurna. Seperti ayat Khamar, yang mana pada sebelum turunnya ayat Khamar, orang-orang pada saat itu udah biasa minum Khamar, dan akan sulit bagi mereka kalau misalkan dilarang secara langsung. Maka yang pertama, turunlah ayat Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah, di dalam keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat-manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya itu lebih besar dibanding manfaatnya. Di ayat ini mempersiapkan jiwa untuk menerima haramnya khamar tersebut. Yang mana akal juga akan langsung tidak akan menerima, tidak akan mengikuti sesuatu yang dosanya itu lebih besar dibanding manfaatnya. Kemudian yang kedua, turun lagi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, di dalam ayat ini terdapat pelatihan gitu ya. Pelatihan untuk meninggalkan khamar di sebagian waktu saja, yaitu di waktu-waktu sholat. Gak boleh minum khamar di waktu-waktu sholat. Jadi hanya sebagian waktu saja. Kemudian turun lagi.
Yang ketiga, ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, ayat ini baru setelah tadi mempersiapkan jiwa untuk menerima haramnya khamr, kemudian melatih untuk meninggalkan khamr di sebagian waktu saja. Sekarang baru khamr diharamkan secara mutlak di seluruh waktu, mau di waktu-waktu sholat ataupun di luar waktu sholat. Gak boleh minum khamr. Karena apa? Jiwa udah dipersiapkan untuk menerima haramnya khamr, kemudian udah dilatih untuk meninggalkan khamr di sebagian waktu saja, di waktu-waktu sholat. Nah, sekarang udah mutlak tuh. Gak boleh minum khamr di waktu sholat atau di luar waktu sholat.